Pemirsa, masih di Ais pagi, unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kalimantan Tengah dibubarkan polisi. Selain karena tidak mendapatkan izin, demo menuntut pelemahan KPK ini juga menimbulkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kota Palangkaraya Jumat kemarin berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Tengah menolak pelemahan KPK. Aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya yang berjaga di depan kantor DPRD langsung menghalau para mahasiswa agar tidak masuk ke dalam gedung DPRD. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan sejumlah mahasiswa. Polisi menyatakan demo tidak memiliki izin. Selain itu, unjuk rasa menyebabkan kerumunan dan berpotensi menyebar COVID-19. Bahwasannya surat yang mereka ajukan itu sudah kita tolak. Tidak boleh. Karena saat ini sedang pandemi COVID yang begitu kenaikannya cukup tinggi di Kota Palangkaraya. Dan juga dari rektor pun sudah menyarankan untuk tidak melaksanakan. Sedangkan dari adik-adik mahasiswa ini juga kami yakin itu hanya baru sebagian kecil yang dilakukan vaksinasi. Karena tak ada satupun anggota DPR yang berada di dalam gedung, para mahasiswa batal membacakan tuntutan. Usai menggelar orasi, para mahasiswa membubarkan diri dan mengancam akan menggelar demo dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sekelompok warga menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka menuntut polisi menangkap seorang pengusaha di Kabupaten Tangerang, Banten karena diduga menampung limbah B3. Massa yang mengatasnamakan kelompok Perisai Jumat siang berunjuk rasa di depan markas besar kepolisian di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Massa menuntut agar polisi segera memeriksa pemilik PT ISI yang diduga kuat menampung limbah B3 elektronik secara ilegal di Kabupaten Tangerang. Menurut pengunjuk rasa, penampungan limbah B3 elektronik bisa merusak kesehatan warga di sekitar perusahaan. Pengumpulan limbah B3 elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT tersebut tidak memiliki izin untuk pengelolaan limbah B3, yang dimana sama-sama kita ketahui limbah ini sangat membahayakan untuk masyarakat sekitar. Itu. Maka dari itu ditambah lagi beberapa tahun kemarin dari pihak kepolisian pernah menggerebek perusahaan tersebut, akan tetapi sampai saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi. Ya, pemirsa, polisi hingga kini masih menyelidiki video viral pesugihan dalam arisan sosialita di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Perempuan yang membuat konten video virtual viral tersebut viral dan kini masih dicari oleh polisi. Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Video seorang perempuan yang membuat konten pengakuan pesugihan berbalut perayaan ulang tahun sosialita di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perempuan tersebut mengaku ditawari pekerjaan sebagai pemandu acara hanya berdasarkan percakapan melalui pesan singkat, diduga dengan penyelenggara acara. Terus gue nanya lagi kalau boleh tahu pesugihan untuk apakah awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain. Oh my God. Hingga kini polisi masih menyelidiki kebenaran konten video. Sementara masyarakat yang mengenali identitas wanita dalam video tersebut diminta segera melapor ke polisi. Kita cek dulu ya kebenaran dari keterangan tersebut. Ya, pengecekan itu dimulai dari isi dari materi medsos itu dan yang menyampaikan siapa orangnya. Sementara kita belum tahu siapa yang menyampaikan itu identitasnya, maka di sini saya menghimbau kepada masyarakat jika ada yang mengenal pemberi informasi tersebut, tolong sampaikan kepada pihak kepolisian.
Meski demikian, polisi belum memberikan detail apakah wanita dalam video tersebut akan dipanggil untuk pemeriksaan. Kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu, setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan nasabah Yayasan Sari Asi Nusantara mendatangi kantor cabang yang berada di Karo, Sumatera Utara. Nasabah dari berbagai wilayah ini menuntut kejelasan pencairan dana pendidikan yang mereka asuransikan. Kedatangan lebih dari 100 nasabah yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini untuk menuntut kejelasan pencairan dana. Diketahui Yayasan Sari Asi Nusantara bergerak di asuransi pendidikan. Nasabah yang merupakan orang tua siswa ini mendatangi kantor Yayasan Sari Asi Nusantara Cabang 5 di Perumahan Sari Nembah, Kabanjahe. Mereka menagih kejelasan yayasan untuk membayar dana asuransi yang telah dijanjikan. Menurut nasabah, yayasan berjanji akan mencairkan dana nasabah pada bulan Juli, namun tidak kunjung cair. Dan saat bulan 7 mau diambil, ternyata bulan 6 akhir ini sudah tutup. Nah, ini udah berapa kali kita datang kemarin, Pak? Kita datang ke sini udah ada 3 kali. Namun kecewaannya tidak pernah satupun ada yang mau menerima nasabah yang sudah berkumpul di sini. Saat ini status Yayasan Sari Asi Nusantara belum dinyatakan bangkrut, namun masih dalam masa PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang hingga keputusan lebih lanjut dari pengadilan. Kewajiban dia untuk membayar ke nasabah untuk sementara ditunda, ya, menunggu putusan lebih lanjut lagi. Dan dalam proses ini kami selaku pengurus yang diangkat oleh pengadilan akan melakukan proses pendaftaran dulu terhadap nasabah dan verifikasi terhadap tagihan. Gunanya adalah supaya kita tahu sebenarnya berapa sebenarnya jumlah nasabah, berapa jumlah tagihan, dan dari situ juga kita akan tahu berapa sebenarnya hartanya yayasan. Sejumlah nasabah dari wilayah lain di Sumatera Utara telah melaporkan Yayasan Sari Asi Nusantara ke polisi dengan dugaan penggelapan dana nasabah untuk program pendidikan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang perempuan yang membuang bayinya di semak-semak di Jalan Tukat Pancoran, Denpasar, Bali. Pelaku merupakan seorang asisten rumah tangga yang hamil di luar nikah. Polisi menangkap ibu dari bayi yang ditemukan warga di semak-semak Jalan Tukat Pancoran 4 Panjer, Denpasar, Bali. Bayi yang diduga baru lahir ini ditemukan warga di semak-semak dekat pembuangan sampah pada Senin lalu. Berdasarkan keterangan tersangka, bayi dilahirkan di lokasi penemuan pada Sabtu sore pekan lalu tanpa bantuan medis. Kemudian bayi ditinggalkan begitu saja di antara semak-semak dan sampah, sementara ibunya kembali ke rumah majikan. Polisi berhasil menangkap seorang asisten rumah tangga bernama Melda Kause asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja tidak jauh dari tempat dibuangnya bayi. Tersangka sengaja membuang bayi karena hamil di luar nikah. Tersangka nekat membuang bayinya karena takut dibenci majikannya dan disuruh kembali ke kampung halaman. Menurut cowoknya itu pacarnya masih ada di sana. Dan saat ini kita masih koordinasi juga tentunya dengan bekerjasama dengan unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar untuk melaksanakan pengejaran ataupun pencarian terhadap laki-laki. Bayi seberat 2,9 gram dan panjang 47 cm ini dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar. Kondisinya berangsur membaik. Nah, kondisi bayi pada saat kita terima di triase anak, kondisinya lemah, ya, banyak luka-luka. Baik itu di kepala, di perut, di kaki, dan juga di punggung bayi. Perawatan yang kita berikan ya perawatan standar untuk bayi baru lahir, ya, memberikan minum, kemudian perawatan tali pusat. Polisi masih mencari kekasih Melda Kause yang diperkirakan berada di wilayah Kupang, NTT. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, profesi sebagai pedagang buah dirasa tidak mencukupi. Seorang pria di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menyambi sebagai atau penjual sabu. Dia pun kini harus berurusan dengan polisi. Banyak. Sabu ya? Mana lagi? 100%. Mana lagi? Mana lagi? Yang jujur lah.
Dengan alasan menambah penghasilan, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang buah di Pasar Muara II nyambi berjualan narkoba jenis sabu. Barang haram tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp500.000 per paket. Ia tak berkutik saat petugas Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan menggerebek kediamannya. Selain menjual narkoba, pelaku mengaku memakai sabu sejak 6 bulan terakhir. Jual, Pak. Sebagian jual, pakai. Sudah lama kita melakukan bisnis ini? Baru 5 bulan. Tersangka inisial P ini sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pasar, kemudian di rumahnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Jadi pada saat melakukan penyelidikan, tersangka ini, inisial P ini ada di pasar, kemudian langsung kita lakukan penggeledahan. Pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.